Shalom, selamat hari Minggu. Selamat datang di YouTube channel GKBB MDC Fakfak. Ini adalah ibadah online pertama kali, di mana untuk menyikapi kondisi pandemi COVID-19, kita akan mengalihkan ibadah kita untuk ibadah online. Selain itu, channel ini digunakan untuk sebagai media, dokumentasi, dan sharing satu sama lain. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang.
segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Karena kasih setiamu kami ada sampai saat ini Tuhan. Karena kasih setiamu lebih dari hidup, maka bibir kami memuji, menyembah-Mu selamanya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Shalom, selamat pagi, selamat beribadah saya ucapkan kepada setiap kita yang sementara sedang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Dari tempat yang mungkin sudah kita rindukan beberapa waktu lamanya, saya mengucapkan salam damai sejahtera untuk semua kita dimanapun posisi kita berada. Damai sejahtera Allah, sukacita Allah senantiasa menyertai setiap kita. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu saya mengajak kita semua, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hari ini kami rindu untuk mendengarkan tuntunan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara kepada setiap kami, sehingga kami kuat untuk menghadapi setiap pergumulan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau bertanya kepada setiap kita. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar bahwa di dunia ini ada satu jenis ikan yang sangat unik sekali? Dibanding dengan ikan-ikan lainnya, maka ikan ini hanya bisa berenang ke satu arah, yaitu mengikuti arah arus tempat air di mana dia berada. Kapanpun dan dimanapun dia tidak pernah berusaha untuk berenang melawan arus. Dia selalu berenang mengikuti arah arus. Jadi kalau misalnya arus air itu mengalir ke timur, maka ikan ini pun akan ikut ke timur. Kalau arus air itu berbelok ke selatan, maka ikan ini pun akan berenang ke selatan.
Jadi tidak pernah sekalipun dia berusaha berenang melawan arus. Selalu mengikuti arus. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu apa nama ikan ini. Bukan ikan emas, bukan ikan kakap, atau ikan hiu, bukan. Tetapi ikan mati. Ya, saudara, yang namanya ikan mati tidak memiliki kemampuan untuk berenang mengikuti arus. Ikan mati selalu berenang mengikuti arus air. Ya memang kita tidak bisa menyebutnya berenang, tetapi hanyut oleh arus air. Saudara-saudara, tidak sedikit kehidupan orang-orang pada masa kini sama seperti ikan yang mati ini. Artinya hidup mereka selalu dihanyutkan oleh arus dunia ini. Jadi jikalau arus dunia ini adalah arus rasa takut, khawatir dan cemas, ia pun ikut seperti arus dunia ini, yaitu dia takut, khawatir dan cemas. Dan kalau misalnya dunia ini arusnya adalah arus panik, frustasi, maka dia pun ikut panik dan frustasi. Jadi dia tidak pernah berusaha untuk hidup melawan arus dunia ini. Saya percaya saudara-saudara, sesungguhnya Tuhan itu memberikan kemampuan di dalam diri kita untuk hidup melawan arus. Roh Kudus yang ada di dalam seluruh kehidupan kita sebenarnya dapat memampukan kita untuk tidak selalu dipengaruhi oleh arus dunia ini. Bagaimana dengan kondisi kita hari-hari ini? Apakah kita menyadari bahwa kehidupan kita ini mulai mengikuti arus dunia? Apakah kita bisa mengakui bahwa rasa takut yang sementara sedang terjadi di dunia ini itu pun mulai masuk di dalam hati kita? Saudara, saya mau katakan, Tuhan mampu menolong kita untuk mengatasi rasa takut. Tuhan mampu menolong kita supaya kita tidak hanya hidup mengikuti arus dunia ini. Amin. Nah saudara-saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup melawan arus? Bagaimana caranya supaya kita tidak selalu mengikuti arus dunia ini? Yaitu hidup dengan iman yang teguh. Hidup dengan iman yang tidak tergoncangkan. Saya berharap saudara-saudari tidak lupa tema kita sepanjang bulan ini adalah walking by faith. Berjalan dengan iman. Tentunya dengan iman yang teguh. Dan iman yang teguh adalah iman yang kita wujudkan di dalam sikap dan perilaku kita setiap hari. Minggu kemarin kita sudah belajar dari khotbahnya Pak Bambang Wijaya bahwa iman yang teguh harus diwujudkan dalam bentuk ketaatan. Sama seperti ketaatan daripada Nabi Elia yang diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi dan bersembunyi di tepi sungai Kerit. Tuhan berjanji akan memelihara Nabi Elia di tepi sungai Kerit. Dan kita bisa melihat saudara-saudara, ketika Nabi Elia taat dan melakukan perintah Tuhan, maka dia mengalami anugerah di tengah-tengah masa kesukaran. Dia menikmati pemeliharaan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Milikilah iman yang teguh. Dan minggu yang kedua ini saudara-saudara kita akan belajar bahwa hidup dengan iman yang teguh artinya hidup dengan menunjukkan komitmen. Ya, komitmen saudara-saudara. Apa makna daripada komitmen? Lalu apa manfaatnya memiliki komitmen dalam kehidupan kita? Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan belajar ada 3 makna dari komitmen. Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-20 sampai ke-24. Kita akan melihat saudara-saudara bagaimana kisah ini menceritakan pertemuan antara Nabi Elia dengan Raja Ahab, yaitu raja yang memerintah bangsa Israel pada masa itu.
semua rakyat Israel sujud menyembah Nabi Baal. Dan oleh karena itu Tuhan menghukum bangsa Israel melalui yang namanya bencana kekeringan. Berlangsung selama 3 tahun lebih, dan kemudian Tuhan memberikan perintah kepada Nabi Elia untuk bertemu dengan Raja Ahab. Kepada Raja Ahab, Nabi Elia meminta supaya semua Nabi Baal berkumpul, bahkan semua rakyat Israel berkumpul di Gunung Karmel. Raja Ahab setuju. Dan itulah sebabnya hal-hal berikut ini yang terjadi sesuai dengan pembacaan kita. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-20. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah Dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan." Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, "Baiklah demikian." Saudara, dari pembacaan ayat-ayat firman Tuhan ini, kita mengambil 3 poin tentang makna daripada komitmen. Yang pertama, saudara-saudara, yang dimaksud dengan komitmen adalah sikap hati yang tidak bercabang. Sekali lagi, komitmen adalah sikap hati yang tidak bercabang. Saudara, sikap hati ini di dalam Wahyu pasal yang ketiga itu disebut oleh Tuhan sebagai sikap hati yang suam-suam kuku. Artinya tidak panas, tidak dingin. Sikap hati yang suam-suam kuku ini sangat dibenci oleh Tuhan, saudara-saudara. Sama seperti sikap hati orang Israel. Mereka tidak bisa menentukan pilihan mereka. Apakah mereka akan mengikuti Tuhan yang benar atau mengikuti Baal. Kalau dikatakan mereka menyembah Tuhan, tidak bisa dipastikan, saudara-saudara. Kalau mereka dikatakan mereka menyembah Baal, juga tidak 100%. Mengapa? Karena ketika Nabi Elia memberikan pilihan kepada mereka, mereka tidak bisa menentukan pilihan mereka. Kita harus bisa menentukan pilihan kita. Kita harus bisa menunjukkan sikap hati yang tidak bercabang, bahkan dalam segala situasi yang kita hadapi. Saudara, contoh sederhana saja. Kalau misalnya saudara pergi ke kafe untuk memesan kopi, maka barista yang ada akan bertanya, "Pak, Bu, mau kopi yang panas atau yang dingin?" Saudara, apakah mungkin akan menjawabnya, "Saya minta yang suam-suam kuku"? Tidak mungkin, saudara-saudara. Ya, kita akan meminta yang panas atau yang dingin, yang ditaruh dengan es. Kita harus bisa memilih, menentukan pilihan, bersikap hati yang tidak bercabang. Itu yang diminta oleh Nabi Elia kepada orang Israel, dan mereka tidak bisa menentukan pilihan mereka. Hal yang sama yang terjadi dengan jemaat di Laodikia, saudara-saudara. Dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang 16, di sana dikatakan, "Karena engkau tidak panas dan engkau tidak dingin, maka aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Saudara, biarlah pagi hari ini masing-masing kita mengkoreksi keadaan daripada hati kita. Apakah sampai hari ini kita memiliki sikap hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan?
tidak bercabang, tidak mendua hati, tidak suam-suam kuku. Kalau kita dengan jujur mengatakan, Tuhan, aku menyadari bahwa kasih-Ku yang mula-mula kepada Engkau mulai luntur, kita belum terlambat. Marilah pagi hari ini sambil kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, ya Roh Kudus, jamahlah hatiku. Bangkitkan kembali cinta yang mula-mula di dalam diriku, sehingga dalam situasi apapun, aku tetap memiliki iman yang teguh, hati yang tidak bercabang. Itulah makna komitmen, saudara-saudara. Sikap hati yang tidak bercabang. Yang kedua, saudara-saudara, komitmen adalah sikap hati yang setia, berapapun harganya. Sikap hati yang setia artinya kita tidak ikut arus. Kita berani hidup melawan arus yang ada. Saudara, hal itulah yang ditantang oleh Nabi Elia kepada orang Israel. Kalau kita membaca ayat yang ke-21, dikatakan di sana, lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Jadi saudara-saudara, walaupun seluruh rakyat Israel sujud menyembah kepada Nabi Baal, tapi Elia tetap setia, apapun harganya. Meskipun itu harus menjadikan Elia sebagai pihak minoritas di antara mayoritas. Meskipun itu harus berarti Elia melawan arus, melawan kebiasaan daripada orang Israel pada masa itu, dia tetap setia sampai akhir. Saudara, kesetiaan itu adalah sesuatu yang sangat langka pada hari-hari ini. Kesetiaan adalah sesuatu yang sangat dipandang berharga oleh Tuhan. Kenapa, saudara-saudara? Karena Tuhan adalah pribadi yang setia. Dia maha setia. Itu sebabnya, saudara-saudara, Tuhan sangat memandang berharga kesetiaan tersebut. Saudara mungkin masih ingat, di dalam Matius pasal yang ke-25, Tuhan memuji para hamba-hamba yang setia. Pada akhir zaman nanti, saudara-saudara, pada waktu kita berdiri di pintu surga, maka Tuhan akan mengajak kita dan berkata, kemarilah hai hambaku yang setia. Engkau sudah setia kepada perkara yang kecil, maka sekarang aku akan memberikan perkara yang jauh lebih besar kepada engkau. Masuklah dan nikmati kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang memandang berharga kesetiaan kita. Mulai dari hal-hal yang kecil, saudara-saudara, Tuhan menghargai kesetiaan kita. Dan Tuhan menghargai kesetiaan yang ditunjukkan oleh Nabi Elia. Kalau kita membaca Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16b, di sana dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya mau bertanya, saudara-saudara, ayat 16b itu menceritakan siapa? Siapakah yang dimaksud dengan doa orang yang benar? Tak lain tak bukan, dia adalah Nabi Elia. Nabi Elia itu menjadi contoh dari orang yang setia. Dan Tuhan menghargai kesetiaannya dengan cara Tuhan menjawab doa daripada Nabi Elia. Kita tahu ceritanya. Dikatakan api Tuhan turun dari langit dan membakar semua korban yang dipersembahkan oleh Nabi Elia. Pagi hari ini marilah kita merenungkan firman Tuhan. Seberapa besar kesetiaan kita yang kita nyatakan di hadapan Tuhan. Kesetiaan yang dimulai dari hal-hal yang kecil. Kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan. Kesetiaan kita merenungkan firman Tuhan. Meskipun tidak ada orang lain yang memperhatikan kita, masihkah kita tetap setia untuk mempertahankan persekutuan di hadapan Tuhan? Itulah makna daripada komitmen. Yang ketiga, saudara-saudara, komitmen adalah sikap hati yang tidak ragu terhadap pilihan yang kita ambil. Sekali lagi, saudara-saudara, komitmen adalah sikap hati yang tidak ragu terhadap
keputusan atau pilihan yang kita ambil. Saudara, kalau kita perhatikan, hal yang sama itulah yang terjadi dalam hubungan relasi suami istri. Saudara bisa bayangkan, seandainya saja ada sepasang mempelai yang datang kepada hamba Tuhan dan minta diberkati. Acara pemberkatan sudah dipersiapkan, dan seperti biasanya hamba Tuhan akan bertanya. Contoh, saudara-saudara. Saudara Rudi, apakah saudara bersedia untuk mengambil wanita yang ada di sampingmu untuk menjadi teman seumur hidupmu? Apakah engkau bersedia untuk mengasihi dia seumur hidupmu? Sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Apakah jawabanmu? Coba bayangkan, saudara-saudara. Seandainya saja si mempelai pria menjawab dengan gugup dan ragu-ragu. Tunggu dulu Pak Pendeta, saya belum tahu mau jawab apa. Tunggu dulu, apa saya harus menjawab? Saya yakin, saudara-saudara, hamba Tuhan itu akan menghentikan acara pemberkatan pernikahan, lalu berkata, kalau begitu kita tunda dulu acara pemberkatan nikah ini. Kita tunggu sampai engkau bisa menunjukkan, menghilangkan keraguan-raguan di dalam dirimu, keteguhan pilihanmu. Sama halnya, saudara-saudara, dengan kehidupan kita. Apakah dalam mengiring-iring Tuhan itu kita senantiasa tidak ragu-ragu, kita yakin akan pilihan kita, pilihan iman kita, kita menyembah kepada Tuhan. Nabi Elia, dia menunjukkan keteguhan imannya. Dia menunjukkan dia tidak ragu-ragu terhadap Tuhan yang dia sembah. Itu sebabnya, saudara-saudara, di dalam ayat-ayat di bawah ini dikatakan bahwa kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Elia bisa menunjukkan keteguhan hatinya, dan Tuhan menjawab keteguhan Nabi Elia dengan menurunkan api. Saudara-saudara, itulah makna daripada kesetiaan. Kesetiaan yang pertama, sikap hati yang tidak bercabang. Yang kedua, sikap hati yang setia berapapun harganya. Yang ketiga, sikap hati yang tidak ragu terhadap pilihan yang diambil. Saudara, contoh daripada komitmen ini dapat kita lihat dari kehidupan seorang tokoh atlet lari 100 meter. Namanya Eric Liddell. Dia berasal dari Inggris dan dia adalah atlet nasional 100 meter di Inggris. Saudara, tahun 1924 dia diikut sertakan dalam olimpiade yang diadakan di kota Paris. Sebulan sebelum pertandingan, saudara-saudara, dia sudah menerima jadwal pertandingan. Lalu dia melihat bahwa cabang lari 100 meter itu dipertandingkan pada hari Minggu. Dan dia menolak untuk bertanding. Mengapa, saudara-saudara? Karena dia meyakini bahwa hari Minggu itu adalah hari beribadah kepada Tuhan. Dia lebih memilih untuk beribadah pada hari Minggu dibandingkan bertanding di olimpiade. Dia tolak. Responnya sungguh sangat luar biasa. Semua masyarakat Inggris kecewa kepada keputusannya. Koran-koran di Inggris menyebut Eric sebagai pengkhianat bangsa. Bahkan putra mahkota kerajaan Inggris datang secara khusus untuk membujuk Eric supaya dia mau bertanding pada hari itu. Tapi dia tidak bergeming. Dia mengatakan, I am not running. Saya tidak akan bertanding. Sebagai akibatnya, saudara, terpaksa Eric Liddell itu diikut sertakan dalam cabang lari 400 meter. Itu bukan cabang lari yang menjadi keahlian daripada Eric, tetapi dia mau ikut, saudara-saudara. Dan sebelum bertanding ada rekannya yang menitipkan secari kertas. Di dalamnya ada ayat firman Tuhan dari 1 Samuel 2 ayat yang ke-30 yang isinya, siapa yang menghormati aku, akan aku hormati. Eric percaya kepada firman Tuhan tersebut. Dia ikut bertanding dan dia memenangkan kejuaraan lari 400 meter, saudara-saudara. 400 meter dia belum pernah ikut sebelumnya. Itu bukan keahliannya.
tetapi karena keteguhan imannya, karena kesetiaannya kepada imannya, Tuhan memberikan kemenangan kepada dia. Saudara, kalau Tuhan sanggup untuk menolong Nabi Elia, kalau Tuhan sanggup memberikan kemenangan kepada Eric Liddell, saya percaya pada hari ini Tuhan pun sanggup untuk memberikan kemenangan kepada setiap kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa tetap hidup di dalam iman yang teguh di hadapan Tuhan? Itu tergantung daripada respon komitmen kita kepada Tuhan. Komitmen kita, sekali lagi, yang pertama, apakah kita bisa hidup dalam komitmen, yaitu menjaga hati kita, hati yang tidak bercabang, sikap hati kita yang setia berapapun harga yang harus kita bayar, dan sikap hati kita yang tidak ragu terhadap iman kita. Pagi hari ini, mari dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, dan kita meminta supaya Tuhan yang menolong kita. Elia mengenal Allahnya, Eric Liddell mengenal Allahnya, dan pengenalan mereka kepada Tuhan membuat mereka percaya kepada Allah yang mereka sembah. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menggenggam seisi dunia ini. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup untuk memelihara kehidupan kita. Dia Allah sanggup untuk menuntun seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah menguatkan hati kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang menjaga iman kami dengan hidup dalam komitmen yang teguh. Ya Roh Kudus, Engkau mengetahui segala pergumulan kehidupan kami. Engkau mengetahui segala kelemahan di dalam diri kami. Kami memohon pertolongan-Mu, kami memohon bimbingan-Mu ya Tuhan, supaya kami terus senantiasa hidup di dalam iman yang teguh yang kami tunjukkan lewat komitmen kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.